Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Khairi, NIM 193131083 dari kelas 6C PIAUD. Di sini saya akan mengulas dua kasus pada anak usia dini dan cara penyelesaiannya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kasus yang pertama tentang anak yang menangis setelah sampai di sekolah dan ibu bapaknya pulang. Karena aturan di sekolah, setelah anak diantar, orang tuanya harus pulang dan meninggalkan anaknya di sekolahan karena itu udah tanggung jawab pendidiknya. Yang pertama, layanan yang diberikan pada kasus anak yang menangis setelah sampai di sekolah yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan nyaman pada anak. Dengan pendidikan pembelajaran yang nyaman tersebut, maka anak akan bisa merasakan suasana yang tenang dan damai. Yang kedua yaitu menunjukkan rasa empati kepada anak. Dengan rasa empati tersebut, anak akan merasakan dihargai dan anak akan merasa dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan atau ketakutan yang dirasakan pada diri anak. Yang ketiga yaitu memberikan pemahaman positif tentang pendidikan. Jadi anak dijelaskan tentang hal-hal yang positif tentang pendidikan atau sekolah, maka anak akan menghilangkan rasa takut atau rasa cemas ketika berada di sekolah. Yang keempat yaitu memberikan reward atau pujian pada anak yang ketika datang di sekolah itu tidak menangis. Dengan begitu anak akan semangat untuk sekolah dan tidak akan menangis jika sampai sekolah. Karena kalau anak itu menangis, maka anak itu tidak akan mendapatkan reward. Yang kelima yaitu pendidik itu mengenalkan lebih dalam tentang sifat, tentang kebiasaan, dan kesenangan pada diri anak tersebut. Jadi sebagai pendidik kita harus peka terhadap anak. Apa yang disenangi anak, sifat anak bagaimana, kita tuh harus menguasainya. Dengan begitu kita bisa memberikan solusi yang tepat pada anak yang sedang menangis tersebut. Yang keenam yaitu memberikan solusi yang tepat kepada permasalahan yang dihadapi anak. Dengan memberikan solusi, maka kita sebagai pendidik permasalahan akan terselesaikan dengan baik. Dari permasalahan kasus yang pertama ini, anak yang nangis ketika setelah sampai di sekolah, kita akan melakukan pelaksanaan bantuan kepada anak yang menangis tersebut. Yang pertama yaitu kita mencari tahu apa penyebab anak tersebut bisa menangis ketika sampai di sekolah. Itu bisa berulang kali. Kita harus menggali apa penyebabnya dan permasalahannya apa, kenapa anak itu bisa menangis. Dengan itu kita akan bisa menyelesaikan permasalahan anak tersebut dan anak lama-kelamaan akan menghilangkan sifat tersebut. Yang kedua yaitu kita sebagai pendidik harus sabar dalam menghadapi anak yang memiliki sifat nangis ketika sampai di sekolah. Dengan kita sabar, kita akan bisa mengetahui apa penyebab permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Jika kita ada anak yang nangis, kita marahi, maka mental anak akan menjadi tidak tenang dan anak akan semakin nangis lebih kencang dan mungkin tidak mau untuk sekolah. Yang ketiga yaitu mengajak anak berbicara dengan lemah lembut. Dengan kita berbicara dengan lemah lembut, maka anak akan bisa merasakan ketenangan dan kasih sayang dari seorang guru. Karena kasih sayang seorang guru itu sangat penting dibutuhkan untuk peserta didiknya. Untuk yang keempat yaitu memberikan rasa aman dan nyaman. Mungkin jika anak sedang menangis, maka seorang pendidik itu harus memeluk, mungkin bisa menggendong dan memberikan solusi yang tepat sehingga guru itu tidak mengabaikan ketika anak itu sedang menangis. Karena kalau kita mengabaikan, dianggap anak itu guru tidak memperhatikan anak, jadi tersingkirkan.
Yang kelima yaitu jangan memberikan label anak yang cengeng kepada anak yang sedang nangis, karena dengan mengejek tersebut anak akan merasakan tidak dihargai oleh gurunya. Kita tidak boleh mengejek anak kecil, karena dengan mengejek tersebut pikiran anak itu akan tidak tenang dan merasa takut dengan sekolah, apalagi dengan pendidiknya yang mengejek tersebut. Yang keenam yaitu mencoba mengalihkan perhatian si anak, mungkin dengan memberikan permainan-permainan yang menarik, bisa bermain dengan temannya, diajak bermain dengan temannya, dan mungkin bisa dilihatkan video-video pembelajaran yang menarik. Mungkin dengan mengalihkan perhatian tersebut, maka menangisnya akan lebih tenang dan akan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari satu kasus tentang anak yang menangis ketika setelah sampai di sekolah. Selanjutnya, ini saya akan melanjutkan pada kasus yang kedua, yaitu kasus anak yang suka mengompol di malam hari. Karena anak tersebut sebelum tidur tidak pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, dan sebelum tidur anak tersebut juga minum susu terlalu banyak, sehingga mengakibatkan anak tersebut mengompol di malam hari. Layanan yang diberikan pada anak yang mengalami ngompol di malam hari, kita sebagai pendidik yaitu melakukan toilet training. Dengan melakukan toilet training, maka anak akan bisa menjadwal kapan anak tersebut pergi ke kamar mandi dan jika dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu pastikan toilet itu bisa dijangkau oleh anak. Tempat toilet itu tidak jauh dari tempat tidurnya. Anak bisa pergi ke kamar mandi dengan sendiri. Yang ketiga yaitu memberikan pujian atau reward kepada anak jika tidak mengompol di malam hari. Yang keempat yaitu jangan membangunkan anak ketika tidur. Dengan membangunkan anak dengan paksa saat tidur itu tidak bagus, karena itu bisa mengganggu tidurnya anak. Yang keenam yaitu menghindari minum yang terlalu banyak sebelum tidur, karena dengan minum terlalu banyak itu bisa memicu anak mengompol. Kalau tidak, setelah minum itu anak diajak untuk pergi ke toilet untuk buang air kecil terlebih dahulu. Yang ketujuh yaitu tidak memarahi anak ketika anak itu mengompol, karena dengan memarahi tersebut anak akan menjadi berontak dan anak akan mengabaikan dan mungkin bisa terulang lagi mengompolnya. Yang kedelapan yaitu memberikan pemahaman yang positif kepada anak. Dengan memberikan pemahaman positif, anak itu akan mengerti, karena mengompol itu bisa merugikan siapa saja dan akan berdampak apa. Dengan memberikan pemahaman positif, mungkin anak bisa mengubah sifat suka mengompolnya. Solusi untuk mengatasi anak yang mengompol di malam hari. Yang pertama, yaitu kita memberikan pengertian kepada anak tentang memberikan pengertian kepada anak ketika anak mengompol di malam hari. Dan mungkin dengan memberikan pengertian bahwa mengompol itu tidak baik untuk diri kita sendiri dan orang lain, maka perlahan anak akan mengerti bahwa mengompol itu merugikan orang lain juga, bukan dirinya sendiri saja. Yang kedua yaitu meminta bantuan kepada anak untuk membersihkan tempat tidur yang sudah diompoli tersebut. Dengan memberikan bantuan kepada anak tersebut, maka anak akan memiliki sifat rasa tanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuatnya. Dengan begitu, mungkin kedepannya anak akan tidak mengompol lagi. Yang ketiga yaitu menanyai kepada anak mengapa anak tersebut bisa mengompol, dan kita memberikan solusi yang tepat. Dengan menanyai tersebut, mungkin anak akan bisa menceritakan bahwa sebelum tidur anak itu sudah minum banyak dan malas untuk pergi ke toilet,
Karena dengan rasa malas tersebut, maka anak akan mengabaikan rasa buang air kecilnya dan membiarkan mengompol di kasur. Yang keempat yaitu mengajari anak untuk belajar menggunakan toilet. Mungkin kita akan mengajari anak untuk pergi ke toilet atau toilet training itu mulai dari anak umur 3 tahun sampai 5 tahun itu sudah terlambat. Jadi sebelum anak umur 5 tahun itu, kita sebagai pendidik harus mengajari anak toilet training, sehingga ketika anak ingin merasakan buang air kecil atau buang air besar, maka anak tersebut akan terbiasa untuk pergi ke kamar mandi sendiri. Dengan begitu, kita sebagai pendidik tidak kesusahan untuk membersihkan tempat tidur yang terkena ompol ataupun buang air besar pada anak yang sudah umur 5 tahun ke atas. Kita sebagai pendidik atau orang tua, ketika anak mengompol itu kita harus sabar dalam menghadapinya. Karena dengan sifat sabar tersebut, maka seorang pendidik atau orang tua itu akan dimengerti oleh anaknya, sehingga anaknya itu akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan sabar, kita juga memberikan pengertian kepada anak bahwa mengompol itu tidak bagus. Kemudian jangan memarahi anak dan jangan mengecap anak yang pengompol, karena dengan mengecap anak yang mengompol tersebut membuat pribadi anak itu menjadi tidak baik dan menjadikan percaya diri anak itu pudar. Karena dengan mengejek, anak itu akan berpengaruh ke depannya. Dan mungkin anak bisa mengejek teman yang lainnya di kemudian hari. Karena dia menirukan apa yang disampaikan oleh orang tua atau pendidiknya. Karena anak kecil itu adalah peniru ulung dari orang dewasa atau pendidik atau orang tuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang kasus anak yang suka mengompol pada malam hari. Dari 2 kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai pendidik atau orang tua itu harus sabar dalam menghadapi sifat-sifat anak yang suka menangis, suka mengompol, mungkin bisa tantrum, dan masih banyak lagi permasalahan pada anak usia dini. Dengan kita sabar, maka kita bisa mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh anak. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.